Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah secara onsite. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Allah Roh Kudus hadir bersama dengan kami, memberkati kami semua. Kami berdoa, kiranya nama Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan, bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji Dia saat menyembah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat, saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kami bisa berada di tempat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Allah yang hidup, Allah yang memelihara kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga kami datang pada pagi hari ini dapat berdiri di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah di sisa hidup kami Tuhan, kami dapat taat
menyembah Tuhan. Ini kami kayak mau beribadah di depan Engkau ya Tuhan. Beracaralah di tempat ini, di tempat kami, dimanapun kami berada, kami beribadah. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan katakan, kita akan setia sampai akhir kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, Bapa yang akan memegang. Bapa mengenal kita satu persatu. Mari kita akan puji sampai akhir hidup. Mengenalku
dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Mari jemaat, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenang di bawah kepala saya, lingkupi dengan saya. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang kembali ke hadapan hadirat-Mu di dalam ibadah secara onsite. Tuhan, kami mau mempersiapkan diri dan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami. Sucikan, kuduskan hamba-Mu dan urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dan kami boleh mendapatkan kekuatan berkat daripada Tuhan. Terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat tim pemuji yang sudah membawakan lagu pujian bagi kebesaran nama Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia pasal yang kelima ayat 1 sampai
10. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca bergantian. Saya ayat pertama atau ayat ganjil, dan saudara-saudara ayat kedua atau ayat genap. Jadi ganjil genap ya. Saya akan memulai ayat yang pertama, Nehemia pasal 5 ayat 1. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapatkan, supaya kami dapat makan Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak dan dikenakan pajak atas ladang dan kebun rumah kami. Sekarang walaupun kami saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marah ketika kedengaran keluhan mereka dan mereka. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sama-sama judi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kamu. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membayar. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita, untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah menggunakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita khususkan tentang mereka. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Nehemia pasal yang kelima ini, kita boleh membaca, merenungkan, dan belajar sesuatu. Apa yang kita dapat pelajari dari pasal ini? Tentunya ada banyak hal, tetapi kita melihat di sini ada satu konflik yang terjadi. Ada satu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang timbul. Kalau kita lihat judul daripada perikop, Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Saudara sekalian, pada masa pandemi ini, kita tahu kita mengalami satu keadaan yang sulit. Kita tahu pandemi yang sudah 1,5 tahun lebih. Ada masa-masa yang sulit yang dihadapi oleh orang. Ada orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Ada orang yang kehilangan pekerjaan. Ada orang yang
tidak bisa berusaha dengan baik seperti dulu. Nah, sekalian, kita mau melihat satu persatu apa yang dialami oleh orang Yahudi pada zaman itu. Kalau di sini disebutkan ada satu masa, yaitu masa kekeringan, masa kelaparan, karena kekeringan menyebabkan tentunya gandum semakin sedikit, bahan makanan semakin sedikit, dan juga semakin mahal. Dan di sini kita mau melihat beberapa persoalan yang timbul daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang saya mau tekankan bukanlah soal masalahnya, tetapi kepedulian kita. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, masalah demi masalah selalu timbul, selalu datang, dan kita hadapi. Tapi kita mau belajar bagaimana kita juga peduli kepada orang lain yang merasakan kesulitan, yang merasakan tantangan yang mereka hadapi. Kalau di sini, di dalam ayat yang pertama disebutkan bahwa istri-istri itu menyampaikan keluhan-keluhan yang keras, ya. Jadi kalau suami-suami kurang lantang, maka istri-istri bisa menyuarakan keluhan-keluhan mereka. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat masalah yang terjadi pada saat itu. Yang pertama adalah masalah yang timbul oleh karena kebutuhan yang pokok. Di dalam ayat yang pertama dan kedua, mereka mempunyai anak-anak laki-laki dan perempuan, dan mereka kekurangan gandum. Ini masalah yang pokok, masalah perut. Jadi pada saat mereka kekurangan makanan, maka mereka menyampaikan keluhan kepada pimpinan. Di dalam ayat 1 dan 2 ini menyatakan mereka kekurangan gandum untuk makanan daripada anak-anak mereka. Konflik bisa terjadi, keluhan-keluhan mulai terdengar apabila ada kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi. Kebutuhan pokok bisa berupa beras, air, ya. Kita bersyukur di Indonesia ini air masih melimpah. Tetapi di beberapa tempat di Indonesia ini mulai musim kekeringan, seperti di NTT, di daerah-daerah lain yang mengalami kekeringan. Kita beruntung di tempat kita masih ada air, masih bisa membeli air dengan harga yang murah. Dan mungkin pada saat ini yang menjadi kebutuhan pokok juga adalah pulsa. Orang-orang mungkin seakan-akan tidak bisa hidup tanpa pulsa. Jadi pulsa merupakan satu kebutuhan pokok. Kalau tidak ada internet, kalau tidak ada pulsa, tidak bisa membeli pulsa, ini merupakan satu hal yang bagi mereka sangat menyedihkan. Masalah yang lain yang timbul pada waktu itu adalah
kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, di dalam keadaan mereka ada sebagian lain yang kelilit oleh hutang. Mereka menjual tanah, mereka menjual rumah, bahkan anak-anaknya pada waktu itu juga dijadikan budak, bekerja kepada orang lain. Nah, sekalian, ini merupakan satu keadaan yang lebih parah. Oleh karena mereka harus membeli makanan, mereka harus menjual aset mereka demi untuk makanan. Saudara sekalian, kalau saya berharap dan berdoa supaya tidak ada di antara kita yang sampai mengalami keadaan yang demikian, oleh karena seakan-akan keadaan yang sangat buruk. Pada zaman ini pinjaman online semakin marak oleh karena orang-orang butuh uang dan ditawarkan pinjaman online yang cepat, yang mudah. Tetapi ternyata setelah mereka masuk pinjaman online ini begitu menekan, begitu memaksa mereka membayar dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi mereka seakan-akan terjebak di dalam masalah keuangan. Bukan mereka ditolong, tetapi mereka mengalami masalah yang lebih dalam di dalam hutang. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga adalah kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa ada pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Ini masalah yang berikutnya adalah mereka sudah dalam keadaan yang kekurangan, miskin, ditambah lagi mereka harus membayar pajak kepada raja. Pajak yang menekan mereka. Kita bersyukur bangsa kita, pemerintah kita masih bersikap baik di dalam hal pajak, tidak menekan rakyatnya. Bahkan pemerintah kita memberikan bantuan sosial kepada para pekerja, kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Hanya bantuan sosial belum tersalur dengan baik, belum merata dengan baik. Kita berdoa supaya pemerintah kita mempunyai satu kebijakan yang merata, membawa keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Masalah yang keempat adalah kalau kita membaca di dalam bagian ini, mereka merasa satu keadaan yang powerless atau seakan-akan tidak berdaya. Keadaan tidak berdaya yang mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saudara sekalian, ini adalah satu keadaan yang sangat menekan, membuat kita stres. Kalau kita berada di dalam keadaan yang tidak berdaya, powerless, kita merasa tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah keadaan yang dialami oleh bangsa Yahudi. Nah, bersyukur
di tengah keadaan ini ada seorang hamba Tuhan, ada seorang pemimpin yang bernama Nehemia. Nehemia yang muncul sebagai seorang yang mencoba untuk mengatasi keadaan ini. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam komunitas, selalu ada masalah, selalu ada konflik. Tetapi kita berdoa supaya kita boleh menjadi orang-orang yang dapat mengatasi masalah, dapat diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi masalah. Kita melihat Nehemia, bagaimana dia mencoba untuk mengatasi masalah ini. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada waktu Nehemia mendengar masalah-masalah, keluhan-keluhan mereka, maka yang pertama tentunya kalau seseorang didengar masalahnya, mereka akan merasa diperhatikan, dihargai, ya. Dan pada waktu Nehemia mendengar keluhan-keluhan mereka, ya seringkali kalau pendeta mendengar keluhan-keluhan, terus terang saya jarang ya mendengar ada jemaat yang mengutarakan keluhan-keluhan. Saya juga kadang-kadang iri dengan ada pendeta lain yang sampai larut malam ditelepon untuk seseorang mengeluh, mengutarakan, ya. Memang dua-duanya agak ekstrim, ya. Kalau sampai pendeta itu ditelepon sampai larut malam kan terlalu ini, ya, ekstrim. Tapi bagi saya sangat jarang ada orang-orang yang menyampaikan keluhan. Saya rindu juga di antara jemaat bisa menyampaikan mungkin masalah ataupun keluhan-keluhan. Pada waktu Nehemia mendengar keluhan-keluhan ini, dia memberikan respon yang menunjukkan kepeduliannya, di mana Nehemia sangat marah akan apa yang terjadi. Dia bukan sekedar hanya bilang, oh begitu, baik kita berdoa. Bukan hanya sekedar begitu, tetapi dia berkata, Nehemia sangat marah. Nah, sekalian, ini menunjukkan Nehemia memahami keadaan daripada orang-orang ini. Nehemia mencoba mengerti kesulitan yang mereka hadapi. Saudara sekalian, di antara kita pun saling membutuhkan perhatian. Kita saling membutuhkan kepedulian, dan kita berdoa supaya kita semua, termasuk saya, kita belajar lebih memperhatikan orang lain, lebih peduli kepada orang lain.
Karena kepedulian itu adalah kebutuhan dari semua orang. Kebutuhan dari semua orang. Baik orang kaya maupun orang miskin, mereka membutuhkan untuk dipedulikan, untuk dihargai, untuk dihormati. Ada satu ayat di dalam Amsal 22 ayat yang pertama yang berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ada terjemahan yang mengatakan yang sedikit berbeda kata-katanya, being respected is more important than having great wealth. Dihormati lebih penting daripada mempunyai kekayaan yang besar. Saudara sekalian, mungkin saat ini saudara masih merasa saya belum menjadi orang kaya. Dan mungkin pada saat ini saudara berpikir, kalau nanti saya menjadi orang kaya, saya akan lebih dihormati, saya akan lebih dikasihi. Mungkin benar, tetapi di dalam tanda petik. Oleh karena kebanyakan orang menghormati orang-orang yang kaya itu di dalam mungkin bukan dari hati yang tulus. Kita ingin dihormati, dikasihi, tetapi dengan ketulusan. Nah, saudara sekalian, saya sangat terkesan dengan ayat ini. Being respected is more important than having great wealth. Jadi dihormati, dikasihi lebih penting daripada kekayaan. Saudara sekalian, tetapi tentunya kalau kita mau menjadi orang yang dikasihi, yang dihormati, pasti membutuhkan agar kita itu mempunyai perilaku yang baik, agar kita mempunyai kata-kata yang baik, agar kita mempunyai kehidupan yang baik, supaya kita dihormati dan dikasihi oleh orang-orang lain. Biarlah ini boleh menjadi doa dan kerinduan kita. Nehemia mencoba mengerti, memahami orang-orang kecil yang mengeluh apa yang dialami mereka. Kita bersyukur juga presiden kita yang berasal juga dari orang yang biasa. Dia juga menghargai orang-orang kecil. Dia satu kali berkata pada waktu mengunjungi TKW di sebuah negara, dia mengatakan dia sangat hatinya terharu, hatinya sedih. Kenapa Indonesia ini ekspornya adalah TKW ya. Dia berharap Indonesia bisa mengekspor bukan TKW tetapi tenaga-tenaga ahli yang kompeten. Presiden Jokowi sedih
kalau rakyatnya bekerja di luar negeri hanya sebagai TKW. Dia ingin mereka bekerja dengan satu posisi yang lebih tinggi lagi. Saudara sekalian, yang pertama, kita harus belajar mendengar keluhan-keluhan daripada orang lain. Kita harus belajar, saya pun rindu belajar untuk mendengar keluhan-keluhan daripada orang-orang lain. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nehemia di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-7, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan penguasa. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia adalah, kalau tadi yang pertama Nehemia menunjukkan perasaan empati, yang kedua Nehemia mencoba untuk berpikir, mencoba untuk merenungkan, mencoba untuk mencari jalan, mencoba untuk mendapatkan hikmat untuk bertindak. Sebelum dia bertindak, dia berpikir dulu. Sebelum dia berbicara, dia berpikir dulu. Nah, sekalian, tentunya hal ini perlu kita tiru, perlu kita teladani, adalah sebelum kita berbicara, kita berpikir dulu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, NIV Bible mengatakan, I pondered them in my mind. Dia merenungkan, mempertimbangkan segala keluhan-keluhan mereka di dalam pikirannya. Nah, saudara sekalian, kita tahu apa yang terjadi di sosial media pada saat ini, yang begitu ramai, yang begitu banyak kata-kata yang mungkin menyakitkan, yang menyinggung, ya. Oleh karena apa? Sebelum mereka berpikir, mereka sudah ngomong. Jadi kata-kata kita bisa menyakiti orang lain, bisa menyinggung orang lain. Tapi kalau kita mencoba untuk berpikir dulu, pasti kita akan mengeluarkan kata-kata yang lebih baik, kata-kata yang lebih bijak. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Nehemia tidak langsung bertindak, tetapi dia berpikir terlebih dahulu. Dan di dalam Amsal 15 ayat 28 dikatakan di situ, Amsal 15 ayat 28, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Orang benar sebelum dia berbicara menimbang-nimbang jawaban. Biarlah kita juga boleh bijak sebelum kita berkata-kata, sebelum kita bertindak, kita bijak. Dan tentunya Nehemia sebagai seorang
hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, dia juga berdoa, minta pimpinan, penyertaan daripada Tuhan. Yang ketiga, Nehemia berusaha menyelesaikan masalah. Pertama-tama secara individu, secara pribadi, dan berbicara secara pribadi. Dia tidak mau melibatkan orang banyak. Pertama-tama berbicara secara pribadi. Kemudian dia juga memanggil orang-orang yang terlibat. Ini sesuai dengan ayat daripada Matius 18 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita menghadapi satu konflik, kalau kita menghadapi satu masalah, pertama-tama kita menegur orang itu secara pribadi. Dan kemudian kalau orang itu masih belum bisa ditegur, kita memanggil 2 atau 3 orang saksi. Dan kalau masih belum bisa, maka kita bawa orang itu ke jemaah. Nah, sekalian, biarlah kita juga boleh menyelesaikan masalah itu mulai dari secara pribadi, kemudian kita melibatkan orang lain sebagai saksi, dan kita tahu bahwa Tuhan tahu hati kita, maksud tujuan kita. Saudara sekalian, Tuhan tentunya ingin satu keadaan yang damai, satu keadaan yang indah, persaudaraan yang rukun. Tuhan tidak mau terjadi satu konflik, dan kita tahu Tuhan akan membuka jalan supaya persoalan demi persoalan di dalam hidup kita akan selesai. Yang terakhir, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia menceritakan apa yang dia lakukan. Ternyata Nehemia adalah seorang gubernur, ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dia adalah seorang gubernur. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sebagai seorang bupati. Kalau kita membaca di dalam ayat 14, 15 dan seterusnya, di situ dikatakan Nehemia sebagai seorang kepala daerah dari Yehuda. Dia memimpin dengan sangat baik. Dikatakan apa yang dilakukan oleh Nehemia di dalam ayat 14, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudara tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Jadi Nehemia tidak mau membebani rakyat dengan pajak, dengan pemberian. Padahal bupati yang sebelumnya dengan para pegawainya, mereka meminta kepada rakyat pajak, pemberian-pemberian untuk kehidupan mereka. Ini adalah satu contoh pemimpin yang baik, saudara sekalian. Nehemia tidak mau menerima
pemberian-pemberian yang memberatkan rakyat. Oleh karena pada saat itu keadaan yang sulit. Saudara sekalian, kalau kita membaca dari bagian ini, Nehemia sebagai seorang pemimpin menerapkan satu hal, yaitu saya bacakan di dalam bahasa Inggris, do everything with humility and generosity. Biarlah kita boleh belajar bersama-sama melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati dan kemurahan hati. Do everything with humility and generosity. Lakukan apapun di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam gereja, lakukan dengan kerendahan hati dan kemurahan hati. Maka saudara akan mendapatkan kehormatan. Saudara akan dihargai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan saudara akan disukai oleh semua orang. Saudara sekalian, biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita boleh melakukan segala hal di dalam kerendahan hati dan di dalam kemurahan hati. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-7 dikatakan, Amsal 10 ayat yang ke-7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicara akan jatuh. Biarlah kita senantiasa mengingat di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang rendah hati dan murah hati. Sekalipun Nehemia mempunyai jabatan yang tinggi, dia tidak mau kehidupannya dikaitkan dengan jabatan yang tinggi. Dia tetap melakukan kehidupannya dengan kerendahan hati dan kebaikan hati. Sehingga akhirnya Nehemia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu boleh turun atasku. Ya Tuhan, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Nehemia memohon kasih, karunia, dan juga berkat daripada Tuhan. Saudara sekalian, kita tahu kita bersama-sama mengalami satu masa-masa yang sulit. Biarlah kita boleh saling mendoakan, biarlah kita boleh saling menguatkan, biarlah kita boleh saling menolong, memperhatikan satu dengan yang lain. Dan saya juga rindu saudara tidak usah merasa sungkan, merasa malu untuk saya boleh mendengar mungkin keluhan, masalah, ataupun hal yang saudara ingin sampaikan. Untuk kita boleh saling mendoakan, untuk kita boleh saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat teladan daripada Nehemia. Di dalam kitab Nehemia pasal yang kelima ini, kami boleh belajar ya Tuhan, akan masalah yang timbul, akan konflik yang timbul, dan bagaimana kami boleh mengatasinya. Tuhan, kami ingin menjadi orang yang rendah hati dan murah hati. Biarlah kami juga boleh menjadi orang yang bijak untuk boleh mengatasi konflik yang terjadi. Biarlah kami boleh mendapat perkenanan daripada Tuhan dan daripada manusia. Oleh karena kami dipandang sebagai orang yang benar, orang yang baik, orang yang tidak mengambil kepentingan untuk diri kami sendiri, tetapi orang yang mau peduli kepada yang lain. Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan memberkati kami semua. Kiranya kami boleh melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara kami seiman, di dalam pertolongan dan kasih daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk doa pengumuman. Selamat pagi, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Rasanya saya begitu bahagia dapat beribadah bersama-sama lagi. Tapi kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada gembala kita Bapak Timotius Setiawan atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Juga kami terima kasih kepada worship leader, singer, dan para pemain musik atas pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Selanjutnya kebaktian minggu depan, tanggal 12 September 2021, tetap ada di tempat ini, dimulai jam 9 dan akan dilayani oleh Pendeta Titus. Rasa tidak ada pengumuman lain, tiba saatnya untuk persembahan. Meminta kesediaan Ibu Ain sama Ibu Syalu untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau pagi ini untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami boleh tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan yang dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai saudara seiman, Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. kadang tawa, Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan
kami dalam surga, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Firman-Mu yang telah disampaikan boleh kami dengar bersama, kiranya boleh tertanam di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan Allah Roh Kudus senantiasa mengajar dan memimpin kami, boleh memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, di dalam hidup ini kami juga masih menghadapi tantangan, masalah, konflik dalam kehidupan. Tetapi kiranya bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara seiman yang peduli, kami boleh melangkah maju, kami boleh tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh melewati semuanya dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir di tempat ini, kiranya mereka juga bisa menyaksikan ibadah ini melalui rekaman khotbah. Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang kami kumpulkan di hadapan Tuhan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan nama Tuhan. Berkati minggu depan kami bersama boleh kembali berkumpul di tempat ini, di dalam kasih dan perlindungan daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Titus Panut yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jadikan hamba-Mu saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, kalau Kota Bandung dan juga di beberapa daerah Indonesia angka COVID boleh semakin menurun, semakin baik. Biarlah kami boleh tetap menjaga prokes yang baik, mobilitas yang seperlunya, dan kami juga boleh tetap dipelihara di dalam kesehatan, di dalam kasih anugerah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, satu tujuan, melangkah bersama. Doa yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah diriku, sok-sok hari esok, kan Tuhan